Berita akurat, inspiratif dan terpercaya. AATV Channel Rusmani. Berita akurat, inspiratif dan terpercaya. Dugaan aliran Islam 4S ditabayunkan di Kuakroya, MUI imbau masyarakat tetap tenang. Indramayu AATV mengabarkan, Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, menjadi lokasi audiensi dan klarifikasi tabayun terkait dugaan penyebaran ajaran yang dikenal dengan nama Islam 4S, yang dipimpin oleh seorang perempuan berinisial D atau dikenal sebagai Mimi Desi, pada Selasa, tanggal 21 Juli tahun 2026. Kegiatan tersebut difasilitasi oleh Majelis Ulama Indonesia MUI Kecamatan Kroya bersama Kementerian Agama Kemenak serta unsur aparat setempat sebagai upaya merespons keresahan masyarakat terhadap ajaran yang dinilai menyimpang. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ajaran tersebut awalnya berkembang melalui praktik pengobatan alternatif. Sejumlah warga yang mengikuti pengobatan disebut diarahkan untuk tidak berobat ke dokter medis. Kelompok tersebut juga mengusung konsep Islam 4S, yang merupakan singkatan dari silaturahmi, sedekah, sholat, dan sabar. Namun, ajaran ini dipersoalkan karena diduga mengabaikan kewajiban ibadah formal, khususnya salat 5 waktu, dengan penekanan pada aktivitas silaturahmi dan sedekah sebagai bentuk utama pengamalan agama. Dalam proses tabayun di Kuakroya, Mimi Desi membantah seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia menegaskan tidak pernah mengajarkan ajaran sesat maupun mewajibkan jamaah menyetorkan sedekah hingga puluhan juta rupiah sebagaimana isu yang beredar di masyarakat. Ketua MUI Kecamatan Kroya, Suyatno, menjelaskan bahwa pihaknya hanya memfasilitasi proses klarifikasi dan menghimpun keterangan dari semua pihak. Penetapan status atau fatwa resmi mengenai ajaran tersebut menjadi kewenangan Komisi Fatwa MUI Kabupaten Indramayu. Sementara itu, pengurus anak cabang PAC GP Ansor dan Banser Kecamatan Kroya meminta agar persoalan tersebut ditangani secara persuasif sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan indikasi penyebaran ajaran yang diduga menyimpang. Tokoh agama dan pihak terkait mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Indramayu agar tetap tenang, menjaga keamanan dan ketertiban, tidak terprovokasi, serta tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Masyarakat juga diimbau tetap berpegang teguh pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah sambil menunggu hasil kajian resmi dari MUI Kabupaten Indramayu. AATV Indramayu melaporkan. Mengenai 4S tadi, yang pertama dari silaturahmi. Dulu waktu tahun 2011 saya kecelakaan untuk patah tulang semua, dan saya telah berobat selama 15 tahun karena setelah minum obat asam etenama dan nyeri itu ternyata saya bertambah lambung dan kena asam jadi kena darah tinggi juga ada, kolesterol ada, tapi bukan masuk atau membantu dan bisa diginjal lambung kronis. Di daerah Kalimati dan Barat. Karena saya pengen sembuh, saya kesana. Sudah, normal. Ya. Ini ada kayak Saya tangkap hanya nasihat. Di antaranya tadi yang disebutkan 4S. Mungkin kalau saya sih lebih condongnya kelima. 4S 1M, yaitu
sabar, sholat, sedekah, silaturahmi, dan yang kelima membalas kejahatan. Itu yang saya tangkap. Saudara, maaf, saya punya salah, kami semua. Yang dulu saya habis waktunya untuk kerja dan keluarga saja, kerja keluarga. Sekarang yang sembuh ada nasihat seperti itu saya jalankan di kerja. Bisa jalankan seikhlasnya saya. Terus yang ketiga, sabar. Yang berusaha marah-marah, istri, temperamental, salah sedikit marah, saya sedang belajar. Karena di sini seperti itu isinya, ini dengki, jangan sombong, jangan takabur, jangan pelit, dan lain-lain. Banyak yang menyangkut penyakit hati. Dan saya berusaha belajar. Karena di sini dikasih judulnya tuh ilmu belajar sehat dengan melibatkan orang, dengan melaksanakan petunjuk yang ada itu. Sekarang saya kebalikannya Pak, karena ini sehat, saya ingin sehatnya saya. Akhirnya dulu bermusuhan dengan tetangga, akhirnya saya kirim Pak tetangga itu. Saya belajar di sini. Yang bertemu saya kirim, yang saya punya tidak ada. Dan alhamdulillah tidak minum obat sama sekali. Jangan minum obat, Pak. Cukup Pak. Ya, mungkin cukup. Mohon maaf, kenapa saya cukup ini bagian dari pengakuan atau testimoni penjelasan dari tanya. Orang jelaskan dari mulai ya, simpul orang pernah merasakan, malah udah sering dikuliti di media sosial, ya kan? Sampai tukang harga diri pula semua dibongkar. Artinya dengan tanpa kita ada kesalahan, menurut pula ya Pak ya. Jadi terkait Bapak menanyakan tentang pelajaran pula, satu silaturahmi, kedua sabar, ketiga sholat, keempat sedekah. Pulang apa yang ilmu bagus kan pulang mengklarifikasi bahwa pelajaran pula yang ditanyakan tentang sholat. Bahwa pulang menjawab sholat pula sing cilik pula sholat. Bahkan pulang ngaji pula madrasah. Harus di masjid saja. Artinya kita lagi silaturahmi kemana, kita boleh numpang sholat di mana saja. Jadi yang larang sholat cuma silaturahmi dan sedekah saja tidak benar. Saya jawab dengan tegas tidak benar. Kedua, tentang sedekah harus kepada orang yang tertentu. Ya, saya jawab di sini saya juga tukang sedekah. Saya tukang sedekah sama. Bahkan saya ada sedekah motor sampai 2 biji pas saya sedekah motor. Untuk orang yang silaturahmi tidak punya motor, silakan. Daripada dia jalan kaki, saya kasih. Itu saya sedekah. Ada borok, ada yang susunya bolong, bocor, lari ke saya. Saya sadarkan, bukan disembuh, bukan diobat di sana. Saya sadarkan hatinya bahwa bapak ibu kalau belum sadar pasti kena penyakit. Sadar apa? Satu, ibu punten suka mengunjing orang, merendahkan orang, mencemarkan orang, ngajak akan buang bahasa Jawa. Itu tidak boleh. Marah, tukaran, kalau polanan coba dirubah. Bahkan ulama itu berobat, bahkan ini ibu, bahkan ibu ulama tobat, taubatan nasuha. Kayak pula pengennya mau ambulan dulu Pak. Pula ngomong, pula tukang minuman mau wajar kan? Alhamdulillah setelah pula keadaan ini, si Ahmad pula diganti berobat. Mau nolong hubungan Pak. Dengan silaturahmi, memberi nasihat, memberi peringatan, ngomong kebaikan melarang kejahatan kepada setiap manusia. Apa salah? Masalah sedekah harus tertentu, tidak benar. Setengah ton saya bagikan ke tetangga. Ada duit saya sedikit, saya masak bagikan ke tetangga, makan. Kadang saya buka, ayo siapa yang mau makan? Buka memberi makan. Itu sedekah itu. Jadi semua yang itu tuduhan itu tidak benar. Semuanya sudah selesai. Kan udah jelas ya, udah jelas hasil ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Pak Kasmin dari Sekretaris Majelis Ulama Tingkat Kecamatan Kroya.
bahwa kegiatan tadi itu adalah suasana untuk mencari titik temu di dalam rangka sebagai Majelis Ulama tingkat kecamatan beserta jajaran penyuluh Kecamatan Kroya itu minta klarifikasi kepada jamaahnya Ibu Desi. Tetapi dalam acara ini kan sudah apa yang disampaikan daripada jamaah Ibu Desi itu semuanya sudah mengklarifikasi atau menyampaikan apa yang perlu disampaikan oleh keluarga jamaahnya Ibu Desi itu semuanya sudah disampaikan, yang termasuk yang 4 tes itu yang ditanyakan daripada MUI termasuk penyuluh itu sudah. Upaya menjaga kerukunan dan ketentraman masyarakat. Yang kedua, perbedaan pandangan, pemahaman maupun Berita akurat, inspiratif, dan terpercaya. AATV Indramayu melaporkan.